Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang Hikmah, tempat kita berkumpul untuk berbagi ilmu, merenungi hikmah, dan menemukan makna dalam setiap langkah kehidupan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan tema penting yang erat kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat, yaitu hakikat pemimpin dalam Islam. Dalam ajaran Islam, seorang pemimpin memiliki tanggung jawab yang sangat besar, bukan hanya mengurus urusan duniawi, tetapi juga memandu umat menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita renungkan bersama bagaimana kriteria pemimpin yang baik menurut ajaran Islam dan bagaimana hal ini relevan bagi situasi kepemimpinan di Indonesia. Tetaplah bersama kami di Ruang Hikmah. Islam memberikan posisi yang sangat penting bagi seorang pemimpin. Kepemimpinan bukan hanya sekadar jabatan atau kekuasaan, melainkan amanah yang besar. Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk mengarahkan umat kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegakkan keadilan, serta memastikan kesejahteraan masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30, "Inni ja'ilun fil ardi khalifatan." Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia ditugaskan sebagai khalifah di bumi, bukan hanya sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai pemimpin bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat luas. Tanggung jawab ini begitu besar, sebab seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas amanah yang dipikulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadits ini menegaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak hanya berlaku bagi mereka yang memimpin negara atau kelompok besar, tetapi juga untuk setiap individu dalam lingkup yang lebih kecil. Setiap ayah adalah pemimpin bagi keluarganya, setiap ibu adalah pemimpin di rumahnya, dan setiap orang adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Sahabat Ruang Hikmah, Islam mengajarkan bahwa seorang pemimpin sejati adalah pemimpin yang adil. Keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam kepemimpinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas natahkumu hal tahkum bil nas an tahkumu bil." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Keadilan ini harus ditegakkan tanpa memandang latar belakang, kedudukan, atau golongan. Pemimpin yang adil tidak memihak, tidak berbuat curang, dan selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Selain adil, seorang pemimpin juga harus amanah, artinya dapat dipercaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La imana liman la amanata lahu." Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah. Amanah dalam kepemimpinan berarti menjaga kepercayaan yang diberikan oleh umat. Seorang pemimpin yang amanah selalu jujur dalam perkataan dan perbuatannya, serta tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Sahabat Ruang Hikmah, di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, konsep kepemimpinan Islam sangat relevan. Dalam sistem demokrasi, pemimpin dipilih oleh rakyat dan diharapkan untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Namun, kita sering melihat bagaimana sebagian pemimpin menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Fenomena seperti korupsi, ketidakadilan, dan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil sering menjadi sorotan. Dalam situasi seperti ini, pemimpin yang adil dan amanah sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi bangsa. Islam memberikan panduan yang jelas tentang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin: adil, amanah, dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adalun nasi man qada bihaqqin wa anfadal adla ala nafsih." Manusia yang paling adil adalah yang memberikan keputusan berdasarkan kebenaran dan menegakkan keadilan atas dirinya sendiri. Kepemimpinan yang baik di Indonesia harus didasarkan pada prinsip keadilan dan amanah.
Tanpa keadilan, kepemimpinan tidak akan membawa kebaikan, karena keadilan adalah fondasi utama kemajuan bangsa. Jika pemimpin tidak adil dan amanah, rakyat akan kehilangan kepercayaan dan bangsa akan mengalami kemunduran. Sahabat Ruang Hikmah, kepemimpinan juga menuntut sifat bijaksana dan sabar dari seorang pemimpin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Bima rahmatin minallahi linatadahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Ayat ini mengajarkan bahwa kelembutan dan kasih sayang adalah kunci keberhasilan dalam memimpin. Pemimpin yang kasar dan keras hanya akan membuat umatnya menjauh. Sebaliknya, pemimpin yang sabar, bijaksana, dan penuh kasih sayang akan mendapatkan hormat dan kepercayaan dari umatnya. Pemimpin juga harus memberikan teladan yang baik. Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat Islam adalah contoh teladan yang sempurna. Beliau tidak hanya menyampaikan nasihat, tetapi juga menunjukkan teladan dalam setiap tindakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Teladan yang baik inilah yang harus dicontoh oleh setiap pemimpin. Pemimpin yang hanya berbicara tanpa memberi contoh nyata tidak akan mendapatkan kepercayaan dari rakyatnya. Sahabat Ruang Hikmah, dalam konteks Indonesia, pemimpin yang baik adalah sosok yang tidak hanya pandai berbicara atau berjanji, tetapi juga mampu menunjukkan tindakan nyata yang bermanfaat bagi rakyat. Pemimpin harus memiliki integritas, tidak tergoda oleh kekuasaan, dan selalu mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Inilah jenis pemimpin yang diharapkan oleh bangsa ini. Indonesia, dengan kekayaan alam dan keragaman budayanya, memiliki potensi besar untuk maju. Namun, kemajuan hanya dapat dicapai jika pemimpin mampu mengelola kekayaan ini dengan bijaksana dan adil. Tanpa kepemimpinan yang baik, bangsa akan terjebak dalam stagnasi dan ketidakadilan sosial. Sebagai rakyat, kita juga memiliki peran penting dalam memilih dan mendukung pemimpin yang berintegritas dan amanah. Kita harus cerdas dalam menentukan pilihan, tidak hanya berdasarkan popularitas atau janji-janji manis, tetapi juga dengan melihat rekam jejak dan komitmen mereka dalam melayani masyarakat. Hakikat kepemimpinan dalam Islam adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, keadilan, dan kasih sayang. Pemimpin tidak diukur dari seberapa besar kekuasaannya, tetapi dari seberapa besar pengaruh positif yang ditinggalkannya bagi masyarakat. Semoga kita semua, baik yang memimpin maupun yang dipimpin, senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu. Semoga para pemimpin kita senantiasa menjadi pemimpin yang adil, amanah, dan bijaksana. Terima kasih telah menyaksikan video ini di Ruang Hikmah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika Anda merasa konten ini bermanfaat. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah dengan tema hikmah yang penuh makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.